Dokter Tifa berusaha menjatuhkan Ganjar dengan isu video porno. Malah Anies yang terjatuh. Salah satu pendukung fanatik Anies yang diragukan gelar dokternya adalah Dokter Tifa. Meski begitu, orang ini masih pede memakai tulisan dokter di akun tweetnya. Banyak yang ragu dengan kedokterannya lantaran sering membuat tulisan yang error, sering menulis opini dan tuduhan tanpa bukti yang jelas. Misalnya, ia pernah menuduh ijazah palsu Presiden Jokowi dan mengaku dirinya adalah ahli anatomi dengan 15 SKS. Namun ketika ada yang menantangnya untuk merujuk ke database UGM, si Tifa ini malah diam tidak menanggapi. Tentu saja ia akan malu karena sebenarnya ia tahu bahwa analisanya itu hanya untuk menyerang saja, bukan untuk mencari kebenaran. Orang-orang seperti Tifa ini masih banyak bertebaran. Mereka bukan orang-orang yang sedang mencari kebenaran, tetapi sebuah makhluk yang gemar membuat kegaduhan dengan opini liar dan tidak jelas itu. Yang paling menonjol dari si Tiasu ini adalah merasa sok paling religius, sehingga merasa paling suci dan juga merasa berhak menceramahi orang lain. Kita tidak tahu ke depannya nasib si Tiasu ini. Apakah akan tetap terlihat suci atau bahkan nanti ia akan dipermalukan karena sebuah peristiwa yang akan membongkar kedoknya siapa dia sebenarnya. Kita tidak tahu hal itu. Yang jelas bahwa hidup manusia itu terus berproses dan dinamis. Yang dulu kita anggap sebagai ahli agama dan sering memberikan tausiah sejuk, justru di masa depan malah bisa jadi adalah seorang predator. Bisa jadi kan? Manusia itu tidak bisa lari dari ego, hawa nafsu, dan segala macam ambisi. Dan itulah yang membuat hidup ini ramai dan marak dengan berbagai peristiwa. Jika saja manusia ini seperti malaikat, maka sudah tidak ada masalah lagi di dunia ini. Dan mungkin Tuhan akan berkata, ya sudah, cuma segini hidup ini. Namun ternyata keberadaan manusia adalah hal yang menarik untuk terus dikaji, dan bahkan paling bijaksana adalah mengkaji diri sendiri, merenungi diri sedalam-dalamnya, dan selalu mempertanyakan hal-hal yang fundamental kehidupan ini. Dalam cuitan Tiasu kali ini ia mencoba menyerang Ganjar Pranowo dengan isu bokep. Karena Ganjar sudah naik haji, lalu si Tiasu ini punya ide menulis untuk menyerang Ganjar. Tulis Tiasu di awal kalimatnya adalah sebagai berikut: semoga setelah menjadi haji, Mas Haji Ganjar Pranowo sudah taubat dan tidak lagi melakukan kegiatan dan kegemaran yang tidak pantas. Salah satunya adalah kegemaran nonton film porno. Dari kalimat pembukanya ini, Tiasu menuduh dengan sangat brutal bahwa Ganjar gemar nonton film porno. Padahal dari wawancara Deddy Kobuser waktu itu, Ganjar tidak bilang gemar nonton film porno, tetapi orang dewasa nonton film porno salahnya di mana? Bukan bilang saya ini gemar nonton film porno. Jadi disinilah terlihat jelas orang-orang yang memang gemar mencari kesalahan, dan contohnya si Tiasu ini selalu ingin menampilkan Ganjar Pranowo sebagai orang yang terus-terusan salah karena pernah nonton film porno. Jadi sulit memang membuat keributan ini reda karena orang seperti si Tiasu ini selalu memancing. Jadi ini artinya Ganjar pasti tahu dan paham betul bahwa nonton film porno dalam taraf wajar itu seperti apa. Kalau gemar itu berarti ketagihan, dan orang yang ketagihan lalu tidak bisa lepas maka pasti akan sulit berprestasi dan sulit memimpin Jawa Tengah yang luas itu. Sementara Ganjar aktif olahraga, belusukan, lincah, public speakingnya menginspirasi, dan serentetan prestasi yang telah ditorehkan Ganjar adalah bukti bukan orang yang gemar nonton porno. Andai si Tiasu ini ditanya apakah pernah nonton film porno, meskipun tipis-tipis misalnya, maka kalau ia jawab jujur, bisa jadi ia akan jawab iya. Bisa jadi kan? Cuma masalahnya sekarang sudah terlalu banyak orang yang sok suci dan sok paling religius, padahal hidup ini dinamis. Bisa jadi hari ini begitu soleha, lalu di masa depannya justru malah lebih bejat dari pelacur. Iya kan? Dan tidak ada manusia yang bakal tahu bagaimana akhir hidupnya kelak. Apakah ia mati dalam keadaan beriman atau malah mati dalam keadaan munafik. Ganjar Pranowo justru mengatakan pernah nonton film porno adalah sebuah kejujuran daripada Anies yang sejak akan menjadi gubernur DKI 2017 sampai sekarang tidak pernah berhenti berbohong. Anies bahkan telah membohongi warga Jakarta dengan janji-janji kampanyenya yang tak satu pun ia wujudkan. Rumah DP 0 rupiah hanyalah program akal-akalan. Pembohong kan? Yang tak bisa dinikmati mayoritas warga Jakarta. Apalagi yang terbaru masalah haji diundang kerajaan.
juga merupakan aksi usaha jualan agama biar terkesan keren, padahal ini semua sebuah kemunafikan, pembohongan, dan juga ketahuan bohongnya soal rumput JIS yang diklaim sudah melebihi standar FIFA. Benar-benar pembohongan. Ternyata diduga cuma rumput pakan ternak, karena itulah akan diganti dan direnovasi. Benar-benar pembohongan. Maka bisa jadi juga si Tiasu ini sebenarnya suka nonton tapi pura-pura saja sok bijak, sampai-sampai menulis segala macam tentang kerusakan otak akibat gemar nonton porno. Bisa jadi si Tiasu ini gemar dan menikmati Kama Sutra misalnya. Dan kalau ternyata benar si Tiasu ini pernah nonton film porno, maka bukankah ini munafik, mencela Ganjar dan sok bijak tapi dia sendiri pernah nonton. Jadi begitulah si Tiasu mencoba untuk menjatuhkan nama Ganjar demi untuk menaikkan nama Anies. Dan justru lebih berbahaya orang yang mengaku sebagai pemimpin soleh tapi ternyata doyan juga berpelukan dengan perempuan yang bukan muhrimnya, dan bahkan sampai menikmatinya. Waduh, ini bahaya banget kan. Bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan hal itu kan. Jadi orang yang suka bohong dan ngibul itu lebih berbahaya daripada orang yang berkata jujur bahwa dia pernah nonton bokep. Bukan gemar nonton bokep, tapi pernah nonton bokep. Ini harus dibedakan. Sama halnya orang yang gemar naik motor atau orang yang pernah naik motor. Orang cerdas pasti tahu ini. Tapi si Tiasu ini tidak bisa membedakan kedua hal itu. Makanya perlu dipertanyakan kecerdasannya alias gelar kedoktorannya. Orang yang suka berbohong dan atau tukang ngibul, justru daya rusaknya akan lebih besar dan sangat berbahaya. Orang seperti ini malah bisa melenggangkan kejahatan-kejahatan lain, apalagi memegang kekuasaan, karena bisa mengizinkan penjahat atau perampok negara masuk ke negara ini, lalu menguras sumber daya alam negeri ini, dan kemudian kita akan jadi miskin dan berserakan. Sementara orang yang pernah nonton bokep, kerugiannya hanya pada orang tersebut kan, tidak membahayakan orang lain selama tidak ikut menyebarkan, apalagi mempraktekannya dengan cara-cara biadab kan. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syuhur.com, ditulis oleh Daeng. Bagaimana menurut Anda?